Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau tune up. Jadi nggak ada stroke up atau bore up. Jadi kita cuma mau tune up Honda Tiger 200 cc. Jadi ini pistonnya oversize 50. Cuma oversize 50. Dan kruk asnya pun masih menggunakan standar, nggak kita apa-apain. Magnet standar, cuma udah kita rubah aja nih derajat pengapiannya. Jadi derajat pengapiannya kita buat 22 dan 42. Jadi di stasioner atau langsam 22 derajat dan RPM tingginya di 42 derajat. Bloknya standar. Cuma ini udah kita poles lagi cord. Jadi pistonnya lancar, nggak ada seretnya. Belum kita pasang. Waduh, sekitar ya guys. Pasang ke jam. Tarik kayak gini. Coba kita lihat bearingnya. Sebelum kita pasang, kita senter dulu nih. Kruk asnya 0,01 nggak ada lah. Jadi 0,0 sekian nih teman-teman. Sangat center. Klepnya udah kita backup. Dan headnya juga udah kita porting menggunakan rumus 85% dari diameter klep. Seperti ini portingnya. Terus di bagian noken asnya ini menggunakan lip 9,1. Lipnya 9,1 dengan durasi 260-an derajat, 258, menggunakan pelatuk tipe roller. Terus pistonnya ini menggunakan Mega Pro. Jadi kalau menggunakan piston Mega Pro ini, kita wajib mengganti noken as dengan durasi yang lebih besar. Kalau durasinya terlalu kecil atau noken as standar, biasanya akan terjadi ngelitik atau detonasi. Jadi kalau kompresinya udah naik, diimbangin juga dengan durasi noken as lebih besar daripada standarnya. Jadi seperti itu aja sih penyesuaiannya. Jadi kalau menggunakan piston Mega Pro ini, kompresinya dia bakalan naik. Pastinya di atas 10 kompresinya. Bahkan kalau nggak dicolok seperti ini, dia bisa 11 kompresinya. Nanti ini minumnya menggunakan Pertamax biar nggak ngelitik. Terus di bagian koplingnya masih menggunakan standar 4 per, tapi pernya menggunakan Tiger, masih standar. Kampasnya menggunakan GL. Dan ada satu tips sangat penting nih buat teman-teman yang udah pasang noken as racing atau papasan atau yang lainnya lah pokoknya. Jadi ini sering terjadi pada motor-motor yang udah menggunakan noken as racing, cuma mengeluhkan tenaganya dia loyo atau nggak optimal. Jadi permasalahannya hanya dari sini teman-teman. Karena ini rantai ketengnya udah molor, biasanya garis kanan kirinya ini udah nggak sejajar dengan ini teman-teman. Jadi kalau udah nggak sejajar, angka buka tutup noken asnya dia udah nggak akurat. Jadi udah meleset dari data noken as yang teman-teman beli. Misalnya in membuka 30 derajat dan in close-nya menutup di 60 derajat. Cuma gara-gara
gara-gara rantai ketengnya nggak bisa top, gigi timing atasnya nggak pas, ini angkanya bakalan berubah, nggak sesuai data noken as yang teman-teman bikin. Walaupun udah kita ukur menggunakan busur dan menggunakan dial, biasanya tetap nggak akurat. Cara mengakalinya, kita cukup lebarkan lubang baut di gigi timingnya. Jadi kita lebarkan, nanti tinggal kita geser-geser, kita cari top yang paling pas. Saya langsung praktekkan. Contohnya seperti ini. Pastikan huruf dari magnet lurus dan ditandakan, biasanya ditandai dengan huruf T atau top. Terus magnetnya udah top, cuma gigi timingnya ini nggak top, dia sedikit ke atas seperti ini. Jadi yang harus kita rubah cuma dari sini teman-teman. Lubangnya udah kita geser, dan nanti noken asnya kita posisikan di top seperti ini. Jadi posisi noken asnya itu harus sejajar dengan ini teman-teman. Posisi bautnya atas dan bawah itu harus sejajar seperti ini. Walaupun gigi timingnya nggak top, cuma nggak apa-apa, kita berpatokan dengan noken asnya, jangan dari tanda dari gigi timing ini. Jadi seperti ini, langsung kita pasang. Nah, jadi seperti ini. Tadinya seperti ini, kita geser seperti ini teman-teman. Udah gitu aja. Jika teman-teman nggak bisa menggunakan busur dan dial, teman-teman cukup seperti ini aja. Dipastikan performanya akan optimal. Dan ini dia hasil akhir CB mesin Tiger 200 cc tune up. Jadi cc nya nggak naik ya teman-teman, jadi nggak ada bore up, nggak ada stroke up, ini cuma tune up aja, penggantian noken as dan naikin kompresi pasti. Karbunya menggunakan PWL, PJMJ nya 38 dan 130. Kompresinya ini 11 kurang dikit, lipnya 9,1 mili, jadi lipnya 0,91 mili. Langsung kita tes hidup. Langsung kita tes jalan. Dan ini dia setelah kita bawa jalan-jalan Ryan, pokoknya kita siksa ini semalam. Motornya habis kita siksa, terus kita mau cek nih kondisi businya. Ini real belum saya cek sama sekali, jadi benar-benar real, ini mesinnya masih panas. Kita mau cek warna businya. Jadi sedikit pengetahuan, kalau misalnya mesinnya udah di tune up, udah bagus tune up-nya, ukur-ukurannya udah sesuai, penataannya udah tepat. Cuma kalau kondisi karbunya dia nggak tepat, otomatis mesinnya nggak bakalan optimal. Jadi buat teman-teman misalnya udah ganti noken as dan settingan karbunya susah ketemu, misalnya businya warnanya hitam terus, udah diganti pilot jet, main jet, jarum, tapi businya masih hitam, teman-teman bisa cek di bagian top noken asnya. Jadi biasanya itu top noken asnya meleset atau
nggak pas, makanya susah settingan karbunya. Jadi kita lihat warna businya. Jadi kalau kondisi busi bagus atau pembakarannya bagus, bisa ditandai dengan warna busi seperti ini teman-teman, merah bata atau sedikit kehitaman nggak apa-apa, dia tandanya rada basah dikit. Terus kalau teman-teman belum bisa setting karbu, ciri-cirinya bisa ditandai dengan misalnya gas bawah dia berbet, berarti pilot jetnya. Kalau di gas tengah berarti jarum atau main jet. Kalau di putaran atas loyo atau berbet biasanya di main jet. Jadi harus peka terhadap settingan karbu. Jadi kita harus mengikuti kemauan mesin. Jadi nggak bisa asal-asal kita ganti pilot jet besar, main jet besar, motornya bakalan kencang. Jadi nggak seperti itu teman-teman. Jadi ukuran karbu ini nggak menentukan power mesin. Yang menentukan adalah settingan karbu tepat. Jadi seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.